GPIB. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB Senin 23 April 2024 bersama saya Pendeta Sandy Novaldi Sitania, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Sanggau yang ditempatkan di Pos Pelkes Karisma Mundun. Untuk memulai perenungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hari-hari hidup kami hingga saat ini. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai berbagai aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami bersatu hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami, bahkan lebih dari itu, kami mampu menjadi pelaku firman yang hidup dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat Filipi, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Ia menyatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Aku akan terus bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bersaksi merupakan salah satu dari Tridharma Gereja. Setiap umat percaya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi dalam hidupnya. Bersaksi tentang Kristus dalam laku hidup dan juga dalam pemikiran. Bersaksi berarti umat percaya menjadi pemeran dalam dunia milik Tuhan dan bukan hanya menjadi penonton. Paulus adalah seorang rasul yang kemudian menjadi pemeran dalam dunia milik Tuhan dengan salah satu peran yang dia lakukan, yaitu memberitakan Injil Kristus, baik atau tidak baik kondisinya. Bahkan ketika ia harus terbelenggu di dalam penjara. Ketika Paulus ada di dalam penjara, timbullah rasa khawatir dari jemaat-jemaat yang pada saat itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, diri Paulus, dan juga mereka mengkhawatirkan apakah Injil akan berhenti diberitakan karena si pemberita Injil, karena Rasul Paulus ada di dalam penjara. Maka untuk menjawab kekhawatiran itu, Paulus kemudian menuliskan surat untuk menegaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka pikirkan tidak cocok dengan apa yang Paulus alami. Benar, Paulus ada di dalam penjara
tetapi Injil Kristus tidak ikut terpenjara. Injil itu terus berkembang, dan berkembangnya Injil tidak bergantung pada situasi manusia yang memberitakan Injil. Manusia boleh saja membatasi pemberitaan Injil tersebut, tetapi berita Injil akan terus berkembang, dan Paulus memberi bukti akan statementnya tersebut. Pada ayat 14 dengan jelas ditulis bahwa kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan dan keberanian mereka untuk terus memberitakan firman Tuhan karena pemenjaraan yang dialami oleh Paulus. Lalu ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, Paulus kemudian menyampaikan kepada jemaat bahwa di tengah-tengah orang-orang yang memberitakan Injil, ada dua golongan orang yang memberitakan Injil dengan motif yang berbeda-beda. Golongan pertama adalah mereka yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, atau bisa dikatakan mereka memberitakan Kristus dengan motif yang salah, dengan motif yang tidak murni. Bahkan salah satu hal yang melatar belakangi mereka, golongan pertama ini memberitakan Kristus adalah karena mereka merasa kalah, mereka tidak banyak memenangkan jiwa seperti Paulus. Karena mereka melihat bahwa Paulus lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Dan mereka merasa iri. Mereka merasa dengki dengan apa yang dicapai oleh Paulus. Lalu golongan yang kedua ini adalah golongan yang memberitakan Kristus dengan maksud yang baik atau dengan kemauan mereka sendiri, tidak dengan paksaan, dan mereka melakukannya ini dengan hati yang tulus. Jadi dari dua golongan ini kita bisa melihat bahwa motif pemberitaan Injil ternyata tidak melulu untuk memberitakan kebenaran Kristus dengan ketulusan hati. Ada juga dengan motif kepentingan diri sendiri, bahkan dengan motif untuk menjatuhkan orang lain. Atas dua golongan ini, golongan pertama dan golongan yang kedua, dengan motif yang berbeda-beda, Paulus tetap mempunyai pandangan yang positif terhadap apa yang mereka lakukan. Paulus melihat tujuan yang baik dari kedua golongan ini, bahwa dari dua golongan ini nama Kristus tetap diberitakan. Hal inilah yang kemudian menciptakan sukacita dalam hati Paulus ketika ia ada dalam masa-masa menghadapi keputusan antara dibebaskan dari penjara atau ia harus menghadapi hukuman mati. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini mau kembali mengingatkan kita semua bahwa bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang kebenaran Injil adalah panggilan kita di dalam dunia ini. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita semua adalah pemeran, bukan seorang penonton di dunia ini. Kita adalah pemeran yang diberikan tugas untuk melakoni kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita tidak bisa terperangkap dengan pemahaman bahwa tugas memberitakan Injil adalah tugas para korps toga putih. Kita semua yang menggunakan toga putih, yang tidak menggunakan toga putih, kita diputus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kita yang adalah umat percaya, kita
diutus oleh Tuhan. Pada hari Minggu kemarin ketika Bapak Ibu Saudara dan anak-anak ikut beribadah dalam ibadah hari Minggu, di dalam rumpun ibadah GPIB kita ada dalam pemutusan. Kita ambil bagian di dalam pemutusan, yang berarti kita diutus untuk keluar dari pintu gereja dalam ibadah ritual kita, lalu kita masuk ke dalam ibadah aktual kita di dalam keseharian kita. Di luar gedung gereja itulah kita diutus untuk berani bersaksi apapun keadaannya. Belajar dari kisah hidup Paulus pada perikop saat ini, kita juga belajar bahwa hal buruk pasti bisa menimpa kehidupan kita. Namun Tuhan mampu mengubah keadaan kita, bahkan memberikan sukacita di tengah keterpurukan yang tengah kita alami. Mungkin saat ini ada di antara kita yang tengah mengalami titik terendah di dalam hidupnya, atau tengah terpuruk, atau tengah bergumul dengan penyakit yang begitu berat yang membuat kita kesakitan terus-menerus, atau berbagai macam pergumulan hidup yang lain. Lalu pergumulan-pergumulan itu kemudian membuat kita kehilangan alasan untuk mengucap syukur, apalagi untuk bersukacita. Lewat kisah Paulus saat ini, kita juga mau diingatkan bahwa Tuhan Allah punya alasan untuk apapun yang Ia inginkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana cara kita memahami alasan Allah dalam hidup kita? Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu menemukan alasan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bukannya selalu menjadi orang-orang yang mempersalahkan Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Langkah awal untuk berani bersaksi adalah memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kita yang mengikuti Morning Call di saat ini sudah memulai langkah kecil ini. Maka mari menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dengan apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Ingat, Tuhan telah mengutus kita dan Tuhan akan memampukan kita menjadi saksinya. Selamat memberanikan diri menjadi saksi Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik hidup kami bersyukur untuk kasih setia yang tidak pernah berkesudahan kami rasakan dalam hidup kami. Di saat ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mampu menjadi pemberita-pemberita firman di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengar lewat cara hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat pemikiran-pemikiran kami ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa membangun hubungan yang intim bersama dengan-Mu, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di saat kami terpuruk sekalipun, kami boleh merasakan ketenangan dan sukacita, karena kami tahu untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas kehendak Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang mengerti apa rencana-Mu, apa maksud-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini ya Tuhan,
kami yang sedang melakukan aktivitas, kami yang sedang mempersiapkan diri kami untuk melangkah keluar dari rumah kami. Kami mohon Tuhan menjaga, menyertai kami. Apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Bagi setiap sahabat GPIB yang mengikuti morning call pagi hari ini, bagi mereka yang tengah ada dalam pergumulan berat, bagi mereka yang ada dalam keterpurukan, bagi mereka yang ada dalam pergumulan untuk disembuhkan dari penyakit yang mereka alami, Tuhan kiranya menjamah mereka satu persatu dengan setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan menguatkan serta menopang mereka, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi tim Inforcom yang memfasilitasi kami untuk program Morning Call GPIB ini. Tuhan mau memberkati mereka, setiap tanggung jawab dan tugas pelayanan mereka, tugas yang harus mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan mereka dalam tugas tanggung jawab itu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi majelis sinode GPIB dalam setiap agenda-agenda kerja, bahkan program-program yang sudah dirancangkan. Tuhan mau memberkati semuanya agar apapun yang mereka rencanakan boleh berjalan baik seturut dengan kehendak-Mu demi untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Ampuni kami jika dalam doa ini kami memaksakan kehendak kami atas kehendak-Mu. Lalu kami mempercayakan sepanjang hari ini di dalam nama Kristus yang senantiasa menjaga, menyertai, dan melindungi kami. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita di Morning Call hari ini. Tuhan menguatkan kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.